Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada tugas bahasa Indonesia kali ini kita akan menjelaskan sejarah tentang ada 5 sejarah yang kita jelaskan, dan juga kita akan menganalisis cerita yang berjudul Tukang Cukur. Perkenalkan, anggota kelompok saya. Yang pertama saya Nasrullah Turani. Saya Sulfilia Safina Dulaja. Dan saya Aulia Hanum Maharani. Baik, lanjut yang pertama yaitu analisis fakta sejarah. Ada 5 sejarah yang akan disampaikan di sini. Yang pertama yaitu tentang Jalan Dendels yang akan dijelaskan oleh Udin. Jalan Dendels, pembuat Herman Willem Dendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tujuannya untuk pertahanan militer, memudahkan komunikasi dan kontrol pemerintah. Jalan Dendels dibangun cepat 1808 sampai 1809 dengan kerja paksa memakan banyak korban. Rute jalan itu yaitu Anyer hingga Penarukan sekitar 1000 km. Warisannya fondasi jaringan jalan di Pulau Jawa. Terus pemberontakan PKI 1948. Memimpin oleh Musso, tokoh senior PKI yang kembali dari Uni Soviet. Alasan pemberontakan ingin mendirikan negara komunis di Indonesia serta menentang pemerintah Republik Indonesia yang dianggap kompromistis dengan Belanda. Pemberontakan dimulai di Madiun, Jawa Timur pada September 1948 dengan serangan terhadap barat dan penguasaan wilayah. Hasilnya berhasil dipadamkan oleh TNI. Musso tewas dan tokoh PKI lainnya ditangkap atau dieksekusi. Nah, terus agresi Belanda 2 Yogyakarta. Alasan serangan karena Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dan menghancurkan pusat pemerintah Republik Indonesia yang saat ini berada di Yogyakarta. Hasilnya Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menambah beberapa pemimpin Indonesia termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Antisipasi dan tindakan rakyat serta TNI. Yang pertama, rakyat mendukung perjuangan dengan gerilya dan memberi bantu logistis kepada TNI. Terus yang kedua, TNI melakukan strategi perang gerilya di bawah Komando Jenderal Sudirman yang tetap bertahan di luar kota. TNI juga melancarkan serangan balasan termasuk serangan umum 1 Maret 1949 untuk menunjukkan bahwa kekuatan Republik masih ada. Terus konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan menentukan status kedaulatan Indonesia. Mengapa penting bagi Indonesia? Yang pertama, pengakuan. Kedua, kedaulatan, pembentukan RIS. Terus yang ketiga, akhir konflik militer. Dan pemberontakan di pemberontakan dipimpin oleh Sekar Madijan Kartowe di Jawa Barat pada tahun 1949. Alasan pemberontakan karena Kartosoewirjo tidak setuju dengan perjanjian antara Indonesia dan Belanda masuk KMP dan ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Setelah peristiwa ini konflik meluas ke beberapa wilayah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
dengan tokoh-tokoh lokal yang mendukung DIY. Pemerintah Indonesia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menumpas pemberontakan ini yang akhirnya berakhir pada 1962 dengan penangkapan dan eksekusi Kartosoewirjo serta penyerahan kelompok DI atau TI di berbagai daerah. Nah, selanjutnya ini ada penggunaan sejarah tersebut di dalam kalimat atau di dalam cerita ini. Jadi yang pertama adalah jalan Dendels. Jalan Dendels sempat dimention pada kalimat yang mendukungnya itu karena banyak jalan menuju ke sekolahnya, Gito bisa memilih lewat jalan mana yang paling disukainya. Lihat dokar itu, kata Dasuki sambil mengacungkan tangannya ke arah jalan Dendels. Lah, itu dia, kudanya kencing dan berak sambil lari. Kalimat ini menunjukkan lokasi jalan Dendels sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari Gito dan konteks sosialnya. Nah, jadi jalan Dendels ini menjadi salah satu latar atau menjadi salah satu tempat bagi cerita tukang cukur ini. Karena jalan Dendels ini merupakan salah satu akses untuk menuju ke sekolah. Yang kedua, ada juga PKI 1948. Kalimat yang mendukungnya yaitu bulan September 1948 datang dan dia di mana-mana terasa suasana panas dan serba mencekam. Banyak tentara memakai duk merah berdatangan, entah dari mana. Kata orang itu, itulah tentara PKI atau Partai Komunis Indonesia. Makin hari makin banyak cerita mengenai orang hilang, orang dibunuh dan macam-macam lagi yang kurang jelas. Gito menyaksikan orang-orang yang diikat tangannya, digertak-gertak oleh tukang cukur dan teman-temannya, disuruh berdiri rapi, kemudian diberondong dengan serangkaian tembakan. Nah, pada cerita PKI 1948, hal ini memiliki suatu ciri yaitu pada PKI 1948. Pada saat itu PKI cenderung memiliki pakaian yang khas yaitu pakaian yang memakai warna merah. Lalu PKI juga cenderung menghabisi orang-orang yang tidak sepemahaman atau tidak setuju dengannya dengan cara yang kejam. Hal ini dibuktikan pada satu kalimat yaitu macam-macam orang yang kurang jelas ditembak atau digertak-gertak. Itulah salah satu latar mengapa PKI menjadi salah satu alasan terjadinya PKI ini menjadi alasan terjadinya cerita ini. Lalu yang berikutnya yaitu agresi militer Belanda. Kalimat yang mendukungnya yaitu ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Kudus terasa bergetar-getar. Langit dilalui pesawat cocor merah yang terbang sangat rendah, datang dan pergi. Datang dan pergi lagi. Begitu matahari terbit, pesawat-pesawat cocor merah mulai menyapu kota Kudus dengan tembakan-tembakan dahsyat. Tank-tank Belanda diikuti banyak panser dan tentara berlari kecil-kecil memasuki kota Kudus dari arah kota Demak. Kalimat ini menunjukkan momen ketika kota Kudus diduduki pasukan Belanda. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pasukan agresi militer Belanda ini datang ke Indonesia pada saat waktu fajar tiba atau ketika pagi hari yang paginya betul-betul sangat-sangat pagi. Lalu yang keempat yaitu konferensi meja bundar. Kalimat yang mendukungnya yaitu pada bulan Desember 1949, semua tentara Belanda ditarik dan masuklah tentara Indonesia dari sekian banyak markas daruratnya, kebanyakan di daerah Gunung Kuria. Gito mendengar penarikan tentara Belanda adalah hasil konferensi meja bundar di Belanda antara wakil Indonesia dan wakil Belanda. Nah, jadi pada konferensi meja bundar ini disepakati bahwa Belanda harus meninggalkan Indonesia dan juga Belanda harus menghentikan kedudukannya di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya desakan dari pihak-pihak asing maupun juga pihak-pihak seperti Uni Soviet ataupun Amerika. Yang terakhir yaitu pemberontakan DI atau NII. Pemberontakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia. Kalimat yang mendukungnya yaitu tentara liar itu dikenal sebagai tentara NII atau Negara Islam Indonesia dan akan menjatuhkan pemerintah Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Sekitar jam 1 malam, Gito terbangun mendengar tembakan henti tidak jauh dari rumah. Tersebarlah berita pertempuran hebat di bekas pabrik rokok Niti Semito tidak jauh dari rumah Gito setelah berakhir. Salah satu mayat itu tidak lain dan tidak bukan adalah tukang cukur. Nah, mengapa pemberontakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia ini menjadi salah satu kejadian pada cerita tersebut? Dikarenakan ada salah satu kalimat yang mengutip, yaitu kalimat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu ada kata-kata bahwa tentara liar itu dikenal dengan tentara NII atau Negara Islam Indonesia. Baik, sekarang kita akan menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada, unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Yang pertama ada kosakata. Kosakata yang pertama yaitu reot. Nah, reot sendiri memiliki arti yang sudah sangat rusak dan hampir roboh tentang bubuk, kursi ataupun meja. Yang kedua itu compang-camping. Compang-camping merupakan sebuah pakaian yang sangat rusak dan biasanya diartikan atau dikonotasikan kepada pakaian. Yang ketiga ada remah-remah. Remah-remah itu berarti sisa makanan ataupun juga makanan yang ketinggalan di tempatnya dalam bentuk yang sangat kecil.
Yang keempat ada wenter, yaitu cat pewarna atau serbuk pewarna untuk pakaian. Yang kelima ada bungkil, yaitu ampas kacang. Yaitu ampas kacang, kedelai ataupun juga kelapa yang sudah diambil minyaknya. Ada puding, yaitu ikat kepala yang dipakai pada kepala yang dapat menjadikan sebagai pengganti kopiah atau peci. Ada juga memaki-maki, yaitu mengeluarkan kata-kata ucapan keji, kotor, kasar dan sebagainya. Yaitu ada duk, ikat kepala, dan serta semak-semak, yaitu tumbuhan seperti perdu, tetapi lebih kecil dan lebih rendah. Hanya cabang utamanya yang berkayu. Nah, semak-semak ini biasanya kita lihat di pinggir-pinggir jalan, yang mana memiliki tekstur seperti jalan yang rapat. Ada juga fajar, yaitu cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur pada menjelang terbit, yaitu mendesing bunyi pada peluru saat ditembakkan, dan juga berkeliaran, berjalan, terbang dan sebagainya kemana-mana serta bertualang. Nah, di sini ada konotasi kata atau konteks kata yang digunakan, yaitu pada saat kata reot, kalimat yang digunakan adalah kalau ada guru memakai sepatu atau sendal, pasti sepatu atau sendalnya sudah reot. Nah, meskipun reot itu biasa diartikan sebagai rumah, namun pada konteks kalimat ini reot diartikan pada sendal atau sepatu yang sudah koyak atau jelek. Yang kedua adalah copang-camping, pakaian Gito, demikian juga pakaian teman-temannya sudah copang-camping, penuh tambalan, demikian juga pakaian para guru. Nah, arti dari copang-camping sendiri berarti sudah memaknai kepada baju yang dipakai oleh Gito dan teman-temannya. Yang ketiga adalah remah-remah. Pada kalimat di pasar itu bisa memunguti remah-remah gula Jawa, gula yang bermanfaat untuk melawan rasa lapar. Adalah sebuah bentuk di mana remah-remah itu berartikan kepada sisa-sisa gula Jawa yang jatuh di jalanan. Nah, kata remah-remah ini juga menunjukkan bahwa pada saat itu terjadi kelaparan yang sangat hebat dan juga kemiskinan yang sangat hebat, sehingga sisa-sisa pada gula saja harus dimakan. Lalu yang keempat ada wenter. Kalau di wenter, warnanya bisa tampak agak cerah, tapi dalam waktu singkat luntur lagi. Nah, berarti hal ini menunjukkan bahwa wenter merupakan sebuah serbuk atau pewarna pakaian yang digunakan untuk membuat pakaian terlihat lebih bersih lagi. Berikutnya ada bungkil. Kadang-kadang Gito juga memunguti bungkil kacang tanah, meskipun dia tahu bungkil kacang tanah bisa menyebabkan sakit perut dan juga gondengan. Nah, pada arti kalimat ini, berarti bungkil adalah sebuah ampas atau sebuah sisa-sisa makanan yang sudah diambil minyaknya, tapi dimakan lagi oleh Gito. Meskipun Gito itu tahu dia bisa keracunan atau bisa mendapatkan efek sampingnya, tapi Gito tetap makannya karena pada saat itu ia memiliki rasa lapar yang cukup hebat. Yang keenam ada Udeng. Pada suatu hari ketika pulang dan melewati kedai gula kambing kakek Leman, seorang laki-laki tua selalu memakai udeng lawa di kepalanya. Gito dipanggil oleh kakek Leman. Nah, yang berikutnya adalah memaki-maki. Konteks kata memaki-maki di sini adalah dari kejauhan tampak tukang cukur itu sedang berbicara sendiri. Nadanya memaki-maki. Berarti memaki-maki itu bukan berarti selalu untuk menghina atau mencaci maki, tapi juga bisa diartikan sebagai konteks berbicara dengan keras dan juga berulang. Lalu berikutnya adalah duk. Tapi duk ini tidak ditemukan kalimat yang ada kata duknya dalam cerita. Ada juga kata semak-semak. Di kalimatnya yaitu diam-diam Gito mengikuti mereka. Gito bersembunyi di balik semak-semak. Ada juga yang berikutnya fajar. Pada suatu hari ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Kudus terasa bergetar-getar, langit dilalui pesawat cocor merah. Lalu ada kata mendesing. Peluru berat mendesing di sana sini. Berarti mendesing di sini adalah bunyi peluru yang dilepaskan dari senapan. Berikutnya adalah berkeliaran, yaitu ketika berkeliaran masuk keluar kampung dan kebanyakan bergelombor di daerah Sandulong. Nah, hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali tentara yang berkeliaran atau memutar-mutar atau berkeliaran juga bisa dimaknai dengan berjalan ke sana ke sini dan juga kemari. Selanjutnya ada tema utama dan tema tambahan. Dalam cerpen Tukang Cukur adalah tentang manusia yang oportunis karena dalam cerita tersebut tokoh tukang cukur beralih dukungan atau mengubah posisi ketika melihat peluang yang lebih baik di tempat lain. Selanjutnya, tema dari cerpen ini juga menggambarkan kemiskinan pada zaman itu. Hal ini seperti tokoh Gito yang makan seadanya dengan pakaian yang tidak pantas dipakai. Selanjutnya ada identifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utamanya dalam cerpen adalah tukang cukur, karena dalam judul dan konflik serta klimaks terdapat dari tukang cukur, walaupun memakai sudut pandang dari Gito, sedangkan tokoh tambahannya adalah Gito, Dasuki, Ruslan, orang tua Gito, kakek Leman, dan para tentara. Selanjutnya, identifikasi penokohan serta kutipan dari cerpen Tukang Cukur. Tokoh protagonisnya ada Gito, orang tua Gito, dan kakek Leman. Tokoh antagonisnya ada tukang cukur, tentara PKI, RII, dan Belanda, serta tokoh campuran ada Dasuki dan Ruslan. Selanjutnya, sudut pandang pencerita. Sudut pandang pencerita yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu yang ditandai oleh tokoh Gito. Selanjutnya, 5
beberapa tahap alur yang digunakan dalam mencapai tukang cukur berserta buktinya. Yang pertama ada tahap pengenalan, yaitu pada saat diperkenalkan dengan tokoh yang bernama Gito dan mempunyai latar belakang miskin. Yang kedua ada tahap kemunculan konflik, yaitu pada saat kakek Leman menceritakan ada seorang tukang cukur yang melukai kepalanya. Yang ketiga ada tokoh konflik. Tahap konflik memuncak terjadi ketika tokoh tukang cukur berganti-ganti memihak kepada pihak yang sedang meraih kemenangan. Dia memihak PKI, kemudian berpindah memihak Belanda dan akhirnya memihak NII. Yang selanjutnya ada tahap konflik menurun, yaitu terjadi pada saat pertempuran di pabrik rokok Nitisemito dan ditemukan beberapa korban yang telah menjadi mayat. Dan yang terakhir tahap penyelesaian, yaitu terjadi ketika Gito mengetahui bahwa salah satu mayat yang melakukan pemberontakan NII adalah tukang cukur. Selanjutnya ada identifikasi latar, yaitu ada identifikasi latar tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama itu ada latar tempat. Yang pertama ada Kota Kudus, yang dimana kutipan kalimat dari cerpennya itu Gito anak detas pejaten, kawasan pinggiran Kota Kudus. Yang kedua ada Jalan Denles, kutipan kalimatnya itu berjalan kaki pergi pulang hampir 14 kilo ke sekolahnya, sekolah dasar di Jalan Denles. Yang ketiga ada pasar, kutipan kalimatnya Gito lewat pasar Johar tidak jauh dari stasiun jurusan Pati Juwana Rembang. Yang keempat ada kedai gula kambing, kutipan kalimatnya melewati kedai gulai kambing kakek Leman. Yang kelima ada lapangan. Nah, kutipan kalimatnya itu ketika sampai lapangan terbuka, mereka berhenti dan Gito bersembunyi di balik semak-semak. Yang terakhir ada pabrik. Kutipan kalimatnya pertempuran hebat di bekas pabrik rokok Nitisemito. Selanjutnya ada latar waktu, yaitu yang pertama terjadi pada September tahun 1948 sampai Desember tahun 1949. Kutipan kalimatnya, akhir bulan September tahun 1948 datang dan di mana-mana terasa suasana panas dan serba mengancam. Dan pada bulan Desember tahun 1949, semua tentara Belanda ditarik dan masuklah tentara Indonesia. Yang kedua ada pagi. Gito pergi ke sekolah setiap pagi. Kutipan kalimatnya setiap hari, kecuali minggu dan hari libur, berjalan kaki pergi pulang hampir 14 kilo ke sekolahnya. Yang ketiga siang. Kutipan kalimatnya pada suatu siang, ada pemandangan yang menakjubkan. Tukang cukur berpakaian tentara, memakai duk merah, menenteng senjata. Yang keempat ada sore, yaitu Gito sering melewati berbagai jalan dalam perjalanan pulang sekolah. Dan kadang-kadang waktu pulang, memilih jalan dan gang-gang yang berbeda-beda. Yang terakhir ada malam. Kutipan kalimatnya sekitar jam 1 malam, Gito terbangun mendengar tembakan tanpa henti tidak jauh dari rumahnya. Yang terakhir ada latar suasana, yang dimana latar suasana ini yang terbangun dalam cerpen ini adalah menegangkan dan penuh kejutan. Yang dimana suasana menegangkan ini terjadi karena pada latar masa revolusi, yaitu pada September tahun 1948 sampai Desember tahun 1949. Nah, sedangkan suasana penuh kejutan ini karena kegiatan yang dilakukan oleh tukang cukur ini sulit kita prediksi. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa pada cerpen ini pengarang menggunakan bahasa untuk menampilkan suasana tegang dan menyeramkan dengan menggunakan majas, salah satunya itu majas hiperbola. Terdapat pada kutipan ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Kudus terasa bergetar-getar. Langit dilalui pesawat cocer merah yang terbang. Yang terakhir ada amanat. Amanat yang ingin disampaikan yaitu janganlah kita memanfaatkan peluang atau situasi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu,